geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yakni geo yang berarti bumi dan politik yang dalam bahasa Yunani berasal dari kata politia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, serta teia yang merujuk pada urusan. Dalam konteks berbahasa Indonesia, politik dalam arti politicis mengandung pengertian sebagai kepentingan umum seluruh warga negara dalam suatu bangsa. Politik merupakan seperangkap asas, prinsip, kondisi, metode, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tertentu yang diinginkan. Secara umum, geopolitik dapat dipahami sebagai suatu sistem politik atau seperangkap kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional yang berbasis pada faktor geografis, yakni kepentingan negara yang didasarkan pada pertimbangan geografi dan wilayah dalam arti luas. Secara lebih spesifik, geopolitik bagi bangsa Indonesia merupakan cara pandang dan sikap terhadap diri sendiri dan lingkungan dalam konteks negara kepulauan yang berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada pengertian wawasan. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang memiliki arti pandangan, tinjauan, atau persepsi indrawi. Dari kata dasar ini pula terbentuk kata mawas yang berarti sebagai cara untuk sudut pandang dalam memahami sesuatu. Sementara itu, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang mengandung makna di antara dua hal. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah berupa lautan dan gugusan pulau-pulau yang menjadi bagian dari Indonesia, yang terletak strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. Secara umum, wawasan nasional dapat diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, yang bersumber dari nilai-nilai dasar filsafat dan sejarah bangsa tersebut, serta disesuaikan dengan kondisi geografis negara dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ya, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, letak geografis di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau memerlukan wawasan yang menyatukan antar wilayah agar tidak terpecah belah. Yang kedua adalah keberagaman sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini menuntut adanya wawasan yang mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut agar tercipta kesatuan. Yang ketiga adalah sejarah perjuangan bangsa. Pengalaman masa penjajahan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan membentuk semangat sebangsa dan bersatu yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Yang keempat adalah kondisi dan potensi alam. Kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah mendorong pemahaman bahwa kekayaan tersebut adalah milik bersama bangsa Indonesia, bukan hanya daerah tertentu. Yang kelima, kondisi sosial dan ekonomi. Ketimbangan pembangunan dan kesejahteraan antar daerah bisa mengganggu persatuan, sehingga perlu disikapi dengan wawasan yang adil dan merata. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu globalisasi dan modernisasi. Globalisasi dan modernisasi harus memiliki dan budaya asing yang masuk harus diwaspadai agar tidak mengikis nilai-nilai nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua adalah pengaruh politik internasional.
Dinamika hubungan antar negara seperti konflik atau kerjasama dapat mempengaruhi cara pandang dan sikap bangsa terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga adalah ancaman dan tantangan dari luar negeri. Ancaman dan tantangan dari luar negeri misalnya ancaman separatisme, terorisme, perdagangan ilegal, atau sengketa wilayah seperti Laut Natuna. Hal ini menurut wawasan kebangsaan yang kuat. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi bisa mempererat persatuan jika digunakan secara positif, tetapi juga memecahkan belah jika disalahgunakan. Baik yang berikutnya kita akan masuk ke B. Geostrategis. Pengertian geostrategis. Istilah geostrategi berasal dari gabungan dua kata, yaitu geo dan strategi. Kata geo mengacu pada geografi, yaitu ruang hidup atau wilayah fisik suatu bangsa yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, geografi tidak hanya dipahami sebagai letak fisik atau topografi semata, tapi juga mencakup aspek strategi dari wilayah tersebut, seperti letak silang dunia, potensi sumber daya alam, keragaman hayati, serta posisi politik dan ekonominya dalam konstelasi regional maupun global. Bagi Indonesia, strategi sangat penting karena negara ini memiliki karakteristik geografi yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terbentang di antara dua benua dan dua samudra. Posisi strategis ini menjadi Indonesia tidak hanya penting dalam konteks domestik, tetapi juga dalam peraturan global. Oleh sebab itu, geostrategis Indonesia diartikan sebagai strategi nasional yang memanfaatkan konstelasi geografis Nusantara guna menentukan kebijakan pembangunan, pertahanan, serta pencapaian tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikutnya adalah ketahanan nasional sebagai perwujudan geografis di Indonesia. Konsep ketahanan nasional atau TANAS merupakan bagian penting dari pelaksanaan geostrategis Indonesia yang terus berkembang sejak tahun 1960-an melalui pemikiran sebagai lembaga strategis nasional. Berikut adalah perkembangan gagasan tentang ketahanan nasional dari waktu ke waktu. Pertama adalah konsep awal oleh Sefcoat. Pada masa ini, ketahanan nasional dipahami sebagai sistem pertahanan wilayah yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pertahanan negara tidak hanya menjadi tugas militer, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kedaulatan nasional. Yang kedua adalah pemikiran Lemhanas. Pemikiran Lemhanas memperluas makna ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa untuk tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, secara langsung tidak langsung mengancam eksistensi bangsa dan negara. Berikut adalah pemutakhiran oleh Lemhanas. Pada tahun ini, definisi ketahanan nasional ditegaskan kembali sebagai ketangguhan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah mendefinisikan dalam SK Malcolm
Ketahanan nasional digambarkan sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan kedaulatan dan ketergangguan bangsa, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah menjaga keutuhan wilayah, identitas nasional, kelangsungan hidup negara, dan keberlangsungan perjuangan bangsa. Dan yang terakhir, rumusan dalam GBHN 1978 sampai dengan 1997. Dalam garis besar, haluan negara GBHN ketahanan nasional dipandang sebagai suatu kondisi dinamis yang merupakan hasil integrasi di seluruh aspek kehidupan nasional. Ini mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain demi ketangguhan bangsa. Yang berikutnya adalah kedudukan dan fungsi ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan. Ketahanan nasional menempati posisi penting sebagai suatu ajaran yang telah diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai kebenaran yang harus dipegang teguh. Ia dianggap sebagai pendekatan terbaik yang perlu diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan kondisi kehidupan nasional yang ideal. Dalam hal ini, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional menjadi landasan konseptual dalam pembangunan nasional yang berakar pada Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar. Berikutnya, fungsi sebagai doktrin nasional yang mendasar ketahanan nasional memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi dalam cara berpikir, bersikap, bertindak, dan bekerja seluruh elemen bangsa. Hal ini bertujuan untuk menyatukan langkah di antara wilayah-wilayah, sektor-sektor pemerintahan, serta di bidang keilmuan yang berbeda. Doktrin ini penting agar tidak terjadi pemisahan atau penyimpangan pola pikir yang pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya, bahkan dapat menghambat pencapaian cita-cita nasional. Selain itu, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar dalam perencanaan pembangunan nasional. Ia memberikan arah serta panduan menyeluruh bagi pelaksanaan pembangunan di semua bidang secara terpadu dan sistematis sesuai dengan rencana serta program yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, kesatuan yang terpadu. Ketahanan nasional bersifat menyatu antara 3 aspek alamiah, Trigatha, dan 5 aspek sosial Pancagatra, bukan dalam arti bercampur, melainkan berintegrasi secara seimbang, serasi, dan selaras. Yang kedua, introspektif ke dalam. Introspektif ke dalam, yaitu ketahanan nasional bertujuan untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa secara utuh berdasarkan nilai-nilai nasional. Yang ketiga, martabat dan wibawa, yaitu menjaga kehormatan dan harga diri bangsa serta negara sehingga mampu menjadi kekuatan penangkal terhadap berbagai bentuk ancaman. Berikut adalah fleksibel dan dinamis, yaitu ketahanan nasional tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta tantangan yang dihadapi. Berikut adalah menolak konflik kekuasaan, yaitu prinsip ketahanan nasional tidak mengizinkan keadanya pertarungan kekuasaan atau perebutan kekuasaan yang dapat memecahkan bela persatuan bangsa Indonesia. Berikutnya adalah percaya pada kemampuan sendiri.
Percaya pada kemampuan sendiri. Bangsa Indonesia percaya akan kekuatan dan potensi yang dimiliki sendiri dalam membangun ketahanan nasional. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu mandiri. Ketahanan nasional dibangun berdasarkan kekuatan internal tanpa menggantungkan diri pada bantuan agar atau campur tangan pihak luar. Berikutnya yaitu konsep dasar ketahanan nasional. Yang pertama adalah model Astagrata, yaitu model yang menggambarkan sistem keterkaitan antara berbagai bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di permukaan bumi. Dalam model ini, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mendukung kehidupannya, sehingga membentuk struktur hubungan yang kompleks antar manusia, budaya, dan lingkungan. Yang kedua adalah model Morgenthau, yaitu model yang bersifat kualitatif dan deskriptif, serta disusun melalui pendekatan analitis terhadap kehidupan suatu bangsa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk membentuk kekuatan nasional yang bersumber dari ketahanan masyarakat yang kuat dan terpadu. Yang kelima adalah model Mahan, yaitu model yang memandang kekuasaan nasional sebagai gabungan dari beberapa faktor utama, yaitu faktor geografis, yaitu posisi strategis wilayah seluruh negara. Yang kedua adalah bentuk dan kondisi fisik wilayah, yaitu mencakup topografi dan seluruh struktur alam. Berikutnya adalah luas wilayah yang mencakup ukuran dan cakupan daerah yang dimiliki. Berikutnya adalah jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia dan kekuasaan demokratif. Adanya yang berikutnya karakter bangsa bersifat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dan yang terakhir sistem pemerintahan mencakup bentuk dan struktur kekuasaan yang mengatur negara. Berikutnya adalah model Klein. Model ini melihat kekuatan dan ketahanan suatu negara dari sudut pandang negara lain. Dalam hal ini, persepsi negara lain terhadap suatu negara sangat memengaruhi hubungan internasional. Termaksud dalam persepsi tersebut adalah pandangan terhadap kemampuan pertahanan dan sistem penangkalan yang dimiliki negara tersebut. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi dibahas, yaitu geopolitik merupakan cara pandang suatu negara terhadap lingkungan geografisnya dalam menentukan kebijakan politik, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, geopolitik didasarkan pada wawasan Nusantara yang menempatkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara darat, laut, dan udara. Geostrategis adalah penerapan strategis nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama. Di Indonesia, geostrategis digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam menjaga keutuhan NKRI, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata, sekian dan terima kasih.